memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan salah satu ajudan Irjen Verdi Sambo yang diperiksa mengatakan mengetahui peristiwa baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo. Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Joshua oleh Komnas HAM masih berjalan. Beragam penyelidikan sudah dilakukan dan sejumlah bukti telah dikantongi Komnas HAM. Beberapa pihak telah diperiksa seperti para ajudan Verdi Sambo, asisten rumah tangga, hingga tim siber forensik Mabes Polri. Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Baradae terkait teriakan istri Verdi Sambo sebelum kejadian tembak-menembak terjadi. Iya, menurut dia, kan itu keterangan satu pihak sih. Dia mendengar teriakan. Kita nggak bisa begitu saja menerima, kita harus cross-check lagi dengan bukti-bukti lain. Ya nggak tahu dia bilang. Makanya soal peristiwa pelecehan seksual itu yang bisa memberikan keterangan hanya Ibu Putri. Joshua sudah meninggal. Baradae dan Ricky, dia hanya mendengar teriakan, dia tidak tahu mengapa terjadi teriakan itu. Di situ missing link yang harus kita cari dengan alat bukti yang lain, gitu, untuk bisa memastikan apa sesungguhnya yang terjadi. Pada hari Jumat mendatang, Komnas HAM akan mendengarkan laporan dari hasil uji balistik yang sebelumnya telah dilakukan Bareskrim Polri di rumah dinas Verdi Sambo. Dari Jakarta, Rizka Dior, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita bergabung dengan rekan Nasta Syafrina yang saat ini berada di Komnas HAM. Selamat siang Nasta, apa temuan baru dari penyelidikan pihak Komnas HAM terkait kasus yang melibatkan Verdi Sambo dan Brigadir J? Ya, selamat siang Wilson dan juga Deta. Setelah Bareskrim Polri menetapkan Baradae menjadi tersangka terkait peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J yang berada di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, kini Komnas HAM pun juga hingga siang ini masih belum memberikan statement ataupun juga pendapat terkait Baradae menjadi tersangka. Dapat kami informasikan juga sebenarnya pada hari Rabu kemarin tanggal 3 Agustus 2022 akan melakukan uji balistik, di mana uji ini akan memanggil laboratorium forensik untuk mengecek terkait adakah di manakah untuk sisi tembakan ataupun juga hal lainnya yang menewaskan Brigadir J. Namun ternyata hal ini dibatalkan dan diundur menjadi hari Jumat besok tanggal 5 Agustus 2022. Hal ini dilakukan dikarenakan dari pihak khusus dari Kapolri ini meminta untuk diundur karena data ataupun juga hal lainnya, sehingga untuk melengkapi data untuk penyidik Komnas HAM. Jika kita melihat lagi, memang pada tanggal 1 Agustus 2022 dilakukan uji balistik yang berada di kediaman Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana uji balistik ini dilakukan oleh tim khusus untuk mengetahui tempat ataupun juga sisi di mana tubuh Brigadir J ini ditembak. Kemudian hal lain lagi dilakukan di Komnas HAM pada tanggal 1 Agustus kemarin juga, ART dan juga 1 dari 7 ajudan Irjen Verdi Sambo ini dipanggil juga untuk melengkapi keterangan terkait tewasnya Brigadir J. Kemudian 1 dari 7 ajudan ini memang merupakan ajudan yang mangkir dari pemanggilan pada tanggal 26 Juli 2022 kemarin, di mana juga pada tanggal 1 Agustus 2022 ini ART beserta juga ajudan Verdi Sambo ini didampingi oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Dan kami juga masih menunggu terkait adanya hasil uji balistik yang akan dilakukan pada Jumat besok. Wilson. Baik, Nasta melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ayah Brigadir Joshua dan keluarga besar Huta Barat kemarin menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Kepada Menko Polhukam, ayah Brigadir Joshua mengadu soal dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada putranya.
Ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, datang ke kantor Menko Polhukam bersama dengan perwakilan marga Huta Barat. Kepada Mahfud, Samuel menyampaikan kekecewaannya atas tudingan yang beredar terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan putranya. Menurutnya, seluruh marga Huta Barat merasa terpukul atas tudingan itu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dirinya tidak bisa berpendapat dalam kasus tersebut. Mahfud mengatakan dirinya hanya mendengar dan mencatat keluhan dan pandangan yang disampaikan keluarga Brigadir Joshua. Akhir-akhir ini memang sudah banyak saya perhatikan, begitu banyak di luar sana yang sudah memvonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu adalah pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada. Saya catat semua dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu. Saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya, tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Saya katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Seluruh pihak-pihak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang kakek babak belur di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga kakek ini dianiaya oleh keluarganya karena harta warisan. Baik, siapa tadi yang mau mengkeroyok kuda ini? Di Martin. Terus? Di Natal. Baru? Di Bumi mengelepas Natal. Terus? Ini adalah salah satu korban pengeroyokan yang merupakan tetangga korban utama. Dirinya pada saat kejadian berusaha melindungi tetangganya yang bernama Tua Maruli Sinaga, seorang kakek berusia 57 tahun. Pada saat datang, saksi melihat korban sudah dipukuli oleh sejumlah orang. Banyaknya oknum yang memukul membuat korban menderita luka cukup parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi begitu saya sampai di TKP, ada keributan. Nah, dari sekitar rumah, di seisi rumah itu mengadakan pengeroyokan, penyerangan, penyerangan, bahkan terhadap saya. Bahkan saya tuh berusaha melindungi pihak si korban, tak mampu karena yang datang dibandingkan kami berdua tidak sesuai orangnya. Menurut saksi mata, kuat dugaan otak penganiayaan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dugaan sementara para pelaku dilatar belakangi perebutan harta warisan. Korban yang merupakan warga Dusun Johar, Kabupaten Serdang Bedagai ini pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. 2 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai membeli narkoba secara online. Penangkapan berlangsung tegang karena salah satu remaja berusaha kabur.
Dua remaja yang tengah berboncengan motor di Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar tak berkutik saat berhadapan dengan polisi. Keduanya terjaring patroli tim Thunder Presisi Polda Sulsel saat membawa narkotika jenis sabu dalam saset kecil. Saat penangkapan, salah satu pelaku sempat berusaha kabur dan membuang barang bukti, namun berhasil digagalkan polisi. Kedua pelaku mengaku membeli barang haram secara online melalui media sosial. Ada 2 orang pemuda gelagat mencurigakan, tidak menggunakan helm, sehingga kami memberhentikan kedua pemuda tersebut. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ada salah satu pemuda membuang sebuah bungkus plastik. Kedua pelaku beserta barang bukti narkoba digelandang ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum dan pengembangan kasus. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menangkap kurir narkoba yang membuang 2 karung ganja ke sungai di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pelaku merupakan seorang sopir travel yang hendak kabur ke Kabupaten Damasraya. Petugas dari Polsek Arsuka Solok menangkap pelaku kurir narkoba berinisial AL 25 tahun yang membuang 2 karung berisikan 75 paket ganja kering ke sungai di Salayu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap polisi di daerah Sauklawe, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok saat hendak kabur ke daerah Damasraya. Pelaku seorang sopir travel yang kedapatan hendak bertransaksi narkoba di daerah Salayu bersama rekannya yang menggunakan mobil minibus. Pelaku berusaha kabur saat hendak ditangkap dan membuang barang bukti 2 karung ganja kering ke sungai. Hasil penyelidikan di mana didapat ciri-ciri pelaku, dan ketika dilakukan pengembangan, personel Sat Narkoba Polres Solok mendapat informasi di mana di depan SMA 1 Negeri Kumpung, ya, melihat satu kendaraan dengan ciri-ciri pelaku yang sesuai dengan hasil penyelidikan. Dari pengakuan tersangka, barang haram ini didatangkan dari Aceh untuk diedarkan di daerah Sumbar dan Muarubungu, Jambi. Polisi masih memburu satu rekan tersangka yang melarikan diri. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kedapatan memiliki ganja cair, seorang warga Amerika Serikat ditangkap Polresta Denpasar. Pelaku mengaku ganja cair yang dimilikinya adalah untuk pengobatan penyakit kanker yang dideritanya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menangkap seorang warga negara Amerika Serikat berinisial JPC berusia 47 tahun karena kasus kepemilikan narkoba. Penangkapan ini berawal dari adanya informasi bea cukai atas paket mencurigakan dari Thailand. Setelah dilakukan penelusuran, didapati tersangka JPC sebagai penerima dan pemilik paket. Barang bukti terdiri dari ganja cair dan 6 spuit dengan berat total 366,01 gram. Tersangka mengaku menggunakan ganja cair ini untuk pengobatan kanker yang sudah dideritanya selama 5 tahun. Di sini ada 2 tahun sudah. Dia sudah sering berangkat dan pergi ke Indonesia. Yang bersangkutan yang kedua kali. Kiriman dari pengakuannya. Dari negara mana Mas kirimannya? Dari Thailand. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah ada 11 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.